Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita baca firman Tuhan dari 1 Timotius 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, aku pesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Saudaraku, petunjuk-petunjuk di dalam bagian ini secara khusus berurusan dengan para penatua. Akan tapi penerapannya dapat juga dilaksanakan oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan. Memang sangat, saudara, luar biasa sekali indahnya kalau para penatua atau para pemimpin itu hidup di dalam keharmonisan, dalam kasih dan juga tentunya di dalam kesatuan supaya dapat sungguh-sungguh melayani umat Tuhan. Kelihatannya Timotius sedang mengalami tekanan-tekanan tertentu dalam berurusan dengan masalah kepemimpinan. Hal ini tentu saja bisa membuat Timotius menjadi stres sehingga sering mengalami kelemahan di tubuhnya. Itulah sebabnya Paulus menasehatinya dengan hal-hal yang praktis. Nah, sebagai pemimpin kita harus mengerti prinsip ini bahwa Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa pemimpin itu tugasnya berat. Makanya mereka harus diberi persembahan yang cukup. Terjemahan bahasa Inggris malah menulis bahwa begini, karena pemimpin itu bekerja keras di tengah-tengah umat Tuhan, mereka worthy of double payment. Ya. Walaupun kita nggak kejar hal tersebut, dan saya tidak menganggap bahwa pemimpin akan berambisi atau punya motivasi yang salah mengenai hal tersebut. Akan tetapi sebagai seorang penilik jemaat, Timotius harus mengerti hal tersebut. Bahwa memang di dalam kepemimpinan ada yang disebut dengan governing elders atau penatua yang memimpin exercise authority, tapi juga ada yang disebut dengan teaching elders. Nah, buat orang-orang yang mengajar ataupun yang memberikan governing atau penjagaan ini, mereka perlu diperhatikan kehidupan mereka. Paulus berkata mereka harus diberi persembahan atau mungkin kata yang dipakai memberikan keuangan buat mereka supaya kebutuhan mereka tidak terlantar. Dan kemudian yang berikut tentunya Paulus kemudian mengingatkan Timotius untuk lebih berhati-hati di dalam menetapkan kepemimpinan supaya kita tidak tergesa-gesa memilih pemimpin dan bisa terjadi salah. Nah, kita sudah lihat di depan bahwa kalau pemimpin bisa bersatu, berkumpul bersama, bekerja sama dengan baik, hal itu akan menjadi sangat indah. Tetapi kalau muncul pemimpin-pemimpin yang tidak siap menghadapi ini, kita perlu sekali untuk tidak tergesa-gesa menumpangkan tangan. Kata menumpangkan tangan di sini beda dengan menumpangkan tangan buat orang sakit. Kata menumpangkan tangan di sini adalah menumpangkan tangan untuk menetapkan kepemimpinan dalam jabatan mereka. Dan Paulus juga memberitahukan kepada Timotius, hey, kamu harus tetap menjaga kemurnianmu di dalam exercise otoritas, dalam menjalankan otoritasmu, ataupun di dalam menjalankan karunia pelayananmu. Saudara, para pemimpin atau penatua juga mereka punya kelemahan dan juga kesalahan yang mungkin belum terlihat, saudaraku, yang nanti bakal akan kelihatan. Tapi juga ada perbuatan-perbuatan baik mereka yang juga mungkin belum kelihatan, dan ini pun akan nyata juga suatu kali. Saudara, melihat itu kita jangan terburu-buru menghakimi orang. Akan tapi jangan juga terburu-buru untuk menetapkan orang menjadi penatua atau pemimpin. Kita perlu berdoa dan menantikan Tuhan untuk hal-hal seperti ini.
Nah, jelas sekali saudara-saudara, yang berurusan dengan kepemimpinan, berurusan dengan yang terlibat dalam pelayanan, kita sebagai jemaat harus memiliki pandangan yang tepat mengenai hal tersebut. Kita harus mengizinkan mereka menjalankan karunia mereka. Tapi kita juga dengan kasih harus menyatakan kepada mereka dukungan dan support kita terhadap mereka. Paulus memberitahukan kepada Timotius bahwa kalau ada yang berbuat salah, kalau boleh tegur di depan semua orang. Walaupun kita tentu mengerti ada hal-hal budaya di dalamnya, tapi Paulus berkata supaya orang tidak gampang dengan seenaknya berbuat kesalahan. Harus ada standar yang diperhatikan. Itulah sebabnya Paulus berkata kepemimpinan harus memiliki standar yang baik sesuai dengan standar Yesus Kristus. Dengan demikian, dalam pelayanan bersama dengan para pemimpin ini, kita akan melihat pertumbuhan jemaat. Jemaat dilayani dengan baik, dan semua orang akan bersuka cita karenanya. Saudaraku, mari kita belajar support pemimpin kita, supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama, melayani dengan mereka, untuk menegakkan kerajaan Allah di tempat yang Tuhan sediakan buat kita melayani. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.